Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 Perbankan Syariah 2B akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Distribusi pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cynthia, dan nanti akan ada dua teman saya yang lainnya, yaitu Fatimah Nafiatri dan Kabil. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi secara bahasa dapat diartikan sebagai penyaluran, pembagian, pengiriman barang-barang untuk keperluan sehari-hari kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Menurut ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler, mengartikan distribusi merupakan himpunan perusahaan dan perorangan dengan mengambil alih hak atau membantu untuk mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut dapat berpindah dari produsen kepada konsumen. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunanya sesuai dengan yang dibutuhkan, seperti tempat, jenis, harga, dan sangat dibutuhkan. Dan distribusi memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis tersebut ada 3, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Di dalam distribusi terdapat faktor-faktor saluran distribusi, yaitu ada 5. Yang pertama, pertimbangan pasar, dan yang kedua, pertimbangan produk, dan yang ketiga, pertimbangan situasi dan kondisi, dan yang keempat yaitu adalah pertimbangan perantara, dan yang terakhir memilih tingkatan cakupan pasar. Dalam instrumen distribusi ekonomi Islam terdapat zakat, infak, dan sedekah, wakaf, waris, dan sukuk, yang merupakan salah satu alat untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan di masyarakat yang berkeadilan ekonomi. Islam menciptakan beberapa instrumen agar dapat memastikan keseimbangan pendapatan dalam masyarakat seperti zakat, infak, dan sedekah, wakaf, waris, dan sukuk. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan zakat. Zakat merupakan pilar agama Islam. Ketiga, sesudah sholat. Jika sholat dipahami sebagai ibadah badaniyah, maka zakat dipahami sebagai ibadah maliyah, dan bahkan disebut sebagai ibadah maliyah al-ijtimaiyah, yaitu adalah ibadah dalam bidang harta yang mempunyai fungsi strategis dengan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, zakat dalam Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek agama dan aspek ekonomi. Dan yang kedua yaitu adalah infak dan sedekah. Sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim dengan sukarela tanpa dibatasi dengan waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata. Berdasarkan pengertian di atas, infak termasuk dalam kategori sedekah. Infak diartikan pengeluaran sebagian dari harta atau pendapatan dengan suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Islam. Jika zakat mempunyai nisabnya, maka infak tidak mempunyai nisab. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu yang bernama Kabil. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Cynthia, yaitu wakaf. Wakaf dapat diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan untuk dimanfaatkan kegunaannya dengan kepentingan umum. Waris dapat diartikan sebagai perpindahan antara hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada ahli waris. Waris adalah salah satu sarana untuk memperoleh hak kepemilikannya. Islam telah mengajarkan adanya warisan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga penyebaran harta menjadi sangat lebih luas. Sukuk dapat diartikan sebagai istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah. Sukuk berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata sak yang dapat diartikan sebagai dokumen atau sertifikat. Sukuk merupakan surat berharga yang berjangka panjang berdasarkan dengan prinsip syariah yang dikeluarkan melalui emiten kepada pemegang obligasi syariah.
dengan diwajibkan emiten untuk membayar pendapatan ke pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin fee, serta dengan memberi kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Menurut Husain Sahata menjelaskan beberapa instrumen distribusi dalam Islam, yaitu ada 7. Yang pertama, ghanimah, yaitu harta rampasan perang atau uang barang yang diperoleh kaum muslimin dan dalam suatu perperangan. Kharaj adalah kewajiban moneter atau fiskal yang diwajibkan atas tanah pertanian dalam negara-negara Islam yang baru selesai mendirikan. Yang ketiga, jizyah, yaitu kewajiban moneter atau fiskal yang harus diwajibkan kepada pemerintah negara Islam kepada pemerintah non-muslim, yang bertujuan utama yaitu kebersamaan dalam menanggung beban negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan tempat tinggal bagi mereka sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. Yang keempat, rikas, yaitu barang temuan sekitar 20% yang dikenakan sebagai tarif zakat. Dawa atau dawai, yaitu tanah terlantar, syaratnya tidak diketahui pemiliknya. Yang kedua, kekayaannya yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan tidak memiliki ahli waris. Yang keenam, usyur, yaitu suatu kebijaksanaan moneter dalam Islam yang diwajibkan pada komoditi perdagangan dan diekspor maupun impor dalam sebuah negara Islam. Kewajiban tersebut dalam sistem moneter Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menggunakan dalil muamalah bi al-mits. Zakat fitrah, yaitu kewajiban tahunan sebelum Idul Fitri, wajib bagi personal dan orang-orang yang masih di bawah tanggung jawabnya. Selain itu, instrumen wajib lainnya adalah warisan, yaitu pembagian harta yang dimiliki oleh kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia. Nafkah, yaitu kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan kepada orang-orang terdekat, yaitu anak-anak dan istri, atas kewajiban untuk menyediakan kebutuhan keluarga miskin jika orang tersebut mampu melakukan sesuatu hal. Kafarah, tebusan terhadap dosa yang dilakukan. Udhiyah, yaitu kurban binatang ternak pada saat Idul Adha. Adapun instrumen yang lebih kental unsur kewajiban muslim ada 3, yaitu musadaah, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang mengalami musibah. Jiwas, yaitu bantuan yang diberikan dan berkaitan dengan unsur bertetangga. Diyafah, yaitu kegiatan yang memberikan jamuan atas tamu yang datang. Adapun instrumen yang lebih berkaitan dengan kesukarelaan dan kedermawanan dari seorang muslim yaitu ada 5. Qard hasan, yaitu pinjaman tanpa tingkat suatu pengambilan. Nuzur, yaitu perbuatan untuk menafkahkan dan mengorbankan sebagian harta yang dimiliki agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan pencapaian suatu yang menjadi keinginannya. Wakaf, yaitu memberikan bantuan atas kepemilikannya sebagai kesejahteraan masyarakat umum. Wasiat, yaitu hak pemberian suatu harta kepada orang lain maksimal 1/3 harta. Infak dan sedekah, yaitu
suatu kegiatan yang memberikan sebagian harta kepada seseorang yang membutuhkannya. Nilai dan moral dalam distribusi. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk bisa memuaskan manusia. Suatu sifat dari benda dapat menyebabkan untuk menarik minat seseorang dan kelompok. Nilai bersumber pada budi yang dapat berfungsi untuk mendorong dan mengarahkan atau memotivasi sikap dan perilaku. Nilai sebagai suatu sistem yang merupakan salah satu wujud kebudayaan sistem sosial dan karya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Kabil tentang distribusi. Di sini saya akan menjelaskan nilai dan moral dalam distribusi. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk bisa memuaskan manusia. Suatu sifat dari benda dapat menyebabkan untuk menarik minat seorang atau kelompok. Moral berasal dari kata mos atau mores, sinonim dari kesusilaan atau kelakuan. Moral adalah suatu ajaran tentang perilaku yang baik dan buruk yang menyangkut dalam tingkah laku perbuatan manusia. Moral juga dapat diartikan suatu pribadi yang taat pada aturan-aturan, norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang sesuai dan bertindak secara moral. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dalam konsep distribusi, diimplementasikan secara nyata dengan sistem pendistribusian dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama, mengabdi pola pikir atau mindset dan pembelajaran Islam yang berfokus terhadap tujuan materialistis kepada tujuan kesejahteraan umum yang berbasis terhadap sumber daya dan resiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. Yang kedua, keluar dari ketergantungan pihak lain, hidup dalam kemampuan dan pribadi maupun sebagai bangsa harus melaksanakan kewajiban yang sesuai ditunjukkan dalam Al-Quran. Nilai-nilai moral dalam distribusi menurut Yusuf Karthawi diantaranya yaitu nilai kebebasan dan landasan keyakinan kepadanya. Seorang yang beriman kepada Allah tidak akan merampas kebebasan individu, tidak memberdayainya, tetapi menghormati fitrah dan menjaga kemuliaan. Yang kedua, hak milik pribadi. Hak milik pribadi adalah fenomena kebebasan. Yang pertama, kebebasan menentukan bahwa setiap orang harus menanggung resiko dari apa yang dilakukannya, mendapatkan keuntungan daripada yang diusahakannya. Yang ketiga, warisan termasuk hak milik yang paling menonjol. Di dalam warisan terdapat beberapa pemelihara kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai keadilan. Adapun sikap senantiasa dalam pertengahan yaitu prinsip keadilan. Yang pertama, membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan usahanya. Yang kedua, mempereratan dalam kesempatan. Yang ketiga, memenuhi hak-hak dalam pekerjaan.
Yang keempat, takapul atau kesetiakawanan yang menyeluruh. Yang kelima, mendekatkan jurang perbedaan antara manusia. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam. Distribusi pendapatan adalah proses peredaran dalam penyaluran harta dari yang punya kepada pihak yang berhak menerimanya, baik melalui proses distribusi secara komersial ataupun melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan sosial. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup individu Muslim maupun untuk meningkatkan kesejahteraan human fala. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam sangat berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat atau fala. Pendapat dan suatu kekayaan yang tinggi sesuai dengan norma-norma yang diterima secara universal. Keadilan juga dapat diartikan kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari sesuatu kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut suatu kekuatan pasar, yaitu kebijakan melalui zakat, infak, dan sedekah. Menurut Asy-Syatibi, suatu kebutuhan dasar ada 5. Yang pertama, pemenuhan dalam kebutuhan agama. Yang kedua, akal. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, jiwa. Dan yang kelima, keturunan. Sistem tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan. Sistem ekonomi kapitalis mengakui adanya suatu kepemilikan individu di dalam setiap individu secara bebas dapat mengumpulkan dan menghasilkan kekayaan dengan suatu kemampuan yang dimilikinya dan tidak ada batasan untuk memanfaatkan dan membagikan harta yang dimilikinya. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan antara individu, kecuali kepada sektor-sektor tertentu seperti alat-alat sederhana dan tanah yang terbatas. Begitupun tidak ada pemindahan kekayaan melalui suatu warisan dan investasi. Dalam sistem sosialis, ada hal yang tidak diperkenankan sehingga mendapatkan dorongan untuk berprestasi meningkatkan produktivitas kerja. Akibatnya, sistem sosialis tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara yang baik untuk mewujudkan rasa keadilan dan kebersamaan hak individu. Suatu harta harus dihapuskan dan semua berwenangan kealihan negara sehingga pemerataan tidak dapat diwujudkan. Kebijakan-kebijakan Islam dalam mewujudkan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang pertama adalah penghapusan riba. Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan usri yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya. Pelarangan riba adalah suatu penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian secara luas. Penghapusan riba dapat diartikan sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang dapat menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan.
sistem pengharaman ekonomi disebabkan 4. Yang pertama, sistem ekonomi ribawi yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, sistem ekonomi ribawi penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Yang ketiga, sistem ekonomi ribawi yang menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi dalam sektor ini. Zakat merupakan sedekah wajib yang berfungsi untuk salah satu sistem distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang ketiga, pelarangan gharar dapat diartikan resiko atau ketidakpastian. Yang keempat, pelarangan yang haram. Prinsip dalam Islam yang dilakukan harus halal. Haram dalam hal ini berkaitan dengan zat proses. Dalam zat Islam melarang mengkonsumsi, memproduksi, dan mendistribusikan dan seluruh mata rantai terhadap beberapa komoditas atau aktivitas yang dilarang atau diharamkan. Ada 3 mengharamkan yang dilarang dalam proses ekonomi Islam, yaitu perbuatan atau transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan seperti pencurian, riba, perjudian, dan lainnya. Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridho seperti padlis. Yang ketiga, perbuatan yang merusak suatu harkat martabat manusia atau alam semesta seperti minum, kamar, dan lain-lain. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.